Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series berjudul The Survivors tahun 2025. Sebagai gambaran, series ini menjelaskan tentang seorang pria yang selamat dari badai mematikan 15 tahun yang lalu. Namun sayangnya, badai ini merenggut nyawa 2 orang yang menyelamatkannya. Di hari peringatan ke-15 tahun kematian mereka, ditemukan ada satu perempuan yang dibunuh. Namun ternyata kematiannya berhubungan dengan kematian 15 tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah gua di tengah badai. Seorang remaja terjebak di gua saat air pasang dan tidak bisa keluar. 2 pria datang untuk membantunya, namun karena badai yang terlalu kuat membuat perahu mereka terbalik dan membuat mereka meninggal. Remaja yang tenggelam bernama Kiran dan ia selamat, sementara 2 orang yang mencoba menyelamatkannya malah meninggal. Salah satu dari korban adalah kakak Kiran. 15 tahun kemudian, Kiran kembali dari Sydney bersama istrinya yang bernama Mia. Orang yang menjemputnya adalah ibu Kiran yang bernama Verity. Selama ini Kiran dan Mia tinggal di Sydney dan ini pertama kalinya Kiran kembali setelah kejadian 15 tahun yang lalu. Sudah lama tak bertemu membuat hubungan Kiran dan ibunya menjadi canggung. Mereka kembali untuk menjenguk orang tua Kiran dan juga mengenalkan anaknya pada mereka. Namun ternyata minggu ini juga adalah peringatan ke-15 tahun kejadian sebelumnya. 15 years since the storm. Think you'll stick around for it? Kiran bertanya apa ibunya ingin ia ada di peringatan itu, namun ia tidak menjawabnya. Ingat, salah satu korban adalah kakak Kiran dan ini merusak hubungan Kiran dan ibunya. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah. Ayah Kiran bernama Brian dan ia sudah sangat tua dan mengidap demensia. Mereka sangat senang bisa bertemu dengan cucu pertama mereka. It's okay, you're here now, Finn. That's all that matters. Brian gagal mengenali Kiran dan berpikir kalau ia adalah Finn, kakak Kiran yang meninggal 15 tahun yang lalu. Karena sedih dengan kondisi ayahnya, Kiran mengajak anaknya jalan-jalan di pantai. Di sana ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Ash. Ash bertanya apa Kiran akan datang ke hari peringatan. Kiran menjawab kalau ia kesini hanya untuk menjenguk ayahnya. Ash ingin Kiran datang, namun Kiran pikir kalau tidak ada yang ingin ia ada di sana. Ash menjawab kalau orang-orang sudah tidak memperdulikannya lagi dan memintanya datang ke sebuah bar yang baru akan dibuka. Tak lama kemudian, seorang perempuan bernama Bronte menemui mereka. Bronte adalah teman dari teman Kiran sehingga Ash mengenalkannya. Bronte adalah seorang seniman dan sedang melakukan proyek seni di sini. I'm Kieran. Kieran Elliott. Kiran mengenalkan diri dan Bronte langsung bisa mengenalinya. Di saat yang sama, topi anak Kiran terbang dan Bronte membawanya. Kini Kiran meragukan perkataan Ash sebelumnya karena Bronte yang belum lama di sini saja bisa mengenalinya. Tak lama kemudian Bronte kembali dan gagal membawa topi anak Kiran. Hey, Sean wants his torch back. Oh, well, you better come and get it then. Ash berkata kalau Sean meminta Bronte mengembalikan senter miliknya. Bronte meminta Sean mengambilnya sendiri dan Sean adalah teman lain Kiran. Kemudian Bronte ke kafe untuk mengerjakan proyek seninya. Ia menggunakan beberapa foto yang ia ambil. Di sana, Bronte bertemu mantan kekasihnya yang bernama Marco dan Bronte menghindarinya. Sementara itu, Kiran memutuskan pergi ke pembukaan bar baru bersama Mia. Saat di perjalanan, Kiran melihat poster kalau pembukaan bar ini sekaligus memperingati kematian Finn dan Toby, orang yang meninggal untuk menyelamatkan Kiran. Tak lama kemudian mereka sampai. Tak butuh waktu lama hingga banyak orang yang melihat Kiran. Di sana, Kiran bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sean. Saat masih sekolah, Kiran, Ash, dan Sean adalah sahabat dekat. Dan Sean adalah adik dari Toby, orang yang meninggal karena menyelamatkan Kiran. Kiran merasa tidak nyaman karena ayah Sean dan Toby yang bernama Julian terus memperhatikannya. Ia bertanya pada Sean apa ia boleh tetap di sini dan Sean meminta Kiran mengabaikannya. Ternyata Bronte juga bekerja di sini sebagai pelayan. This is my partner. Mia. Yeah, Mia Chang, right? You were Gabby Birch's best friend. Saat Kiran mengenalkan Mia, Bronte juga mengetahui Mia sebagai sahabat Gabby. Tak lama kemudian, seorang perempuan bernama Olivia menemui mereka.
Olivia adalah kekasih Ash dan teman lama Kieran. Bronte ingin berbicara dengan Mia untuk membicarakan Gabby. Mia mengizinkannya, namun Olivia meminta Bronte kembali bekerja lebih dulu. Waktu berlalu, seorang pria bernama Liam adalah anak Toby alias cucu Julian juga datang ke bar. Liam kesini mencari Kieran. Semua orang di desa menyalahkan Kieran atas kematian Toby dan Finn, begitupun dengan Liam. Liam mencari masalah dengan melemparkan bir pada Kieran. Kieran tidak melawan karena menerima kalau ini memang salahnya. Kieran memilih untuk pergi lebih dulu. Kieran dan Mia pulang dengan berjalan kaki. You're not responsible for what happened to Finn and Toby. You know that, don't you? Di perjalanan, Mia berkata kalau kematian Toby dan Finn bukanlah salah Kieran, namun Kieran hanya diam. Tak lama kemudian, sebuah mobil mengebut dan hampir menabrak mereka. Mia pikir berada di sini tidak baik untuknya dan Kieran. Kieran setuju dan sebaiknya besok mereka kembali ke Sydney. Waktu berlalu, di tengah malam Kieran terbangun karena anaknya menangis. Kieran menenangkan anaknya dan membawanya ke ruang tengah. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang. Ayahnya turun dari mobil dan membuka sepatu sebelum masuk ke rumah. Di dalam rumah gelap sehingga Brian tidak menyadari Kieran, apalagi Kieran tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, Kieran terbangun sendirian di kamarnya. Mia menulis surat kalau ia membawa anak mereka jalan-jalan ke pantai. Kieran menyusul ke pantai, namun yang ia temukan adalah beberapa polisi. Telah ditemukan seorang mayat dan Kieran khawatir kalau ini adalah Mia dan anaknya. Tak jauh dari sana ada Olivia yang memberitahu kalau yang meninggal adalah Bronte. Olivia dan Bronte tinggal di rumah yang sama sehingga Kieran mengantarnya. Tak lama kemudian polisi datang karena rumah Olivia dan Bronte menjadi crime scene. Olivia tidak boleh membawa apapun namun diizinkan menggunakan toilet. Di toilet, Olivia berkirim pesan dengan Ash. Ash berkata kalau ia telah melakukan kesalahan besar. Kemudian Olivia mengendap-endap ke kamar Bronte kemudian membawa ponsel Bronte. Polisi juga akan mengumpulkan warga di bar untuk dimintai keterangan. Kieran pergi ke bar dan bertemu dengan Mia yang sudah ada di sana. Mia sedih karena sebelumnya Bronte ingin berbicara dengannya tentang Gabby. Mia bingung untuk apa karena Gabby meninggal 15 tahun yang lalu bersamaan dengan kematian Toby dan Finn. Seorang detektif bernama Pendlebury mengambil alih kasus kematian Bronte yang dicurigai sebagai pembunuhan. Pendlebury ingin menanyai semua orang yang ada di bar ini malam kemarin. Kini saatnya Kieran ditanyai. Kieran menjelaskan ia di sini hingga Liam menyiramnya dengan bir. Kemudian ia pulang berjalan kaki. Ada sebuah mobil yang mengebut, namun karena cahaya lampu mobil, Kieran tidak bisa mengenali mobil ini. Karena investigasi ini membuat Kieran tak jadi pulang ke Sydney hari ini. Saat berada di rumah, Kieran dan Mia menjelaskan mobil yang mereka lihat. Verity memberitahu kalau jalan itu adalah satu-satunya jalan ke rumah Bronte dan Olivia. Kemudian Kieran menemui ayahnya yang sedang melamun di luar. Last night, you went for a walk, didn't you? Kieran bertanya apa semalam Brian keluar rumah, namun Brian menjadi panik dan tidak bisa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, Sean datang mencari Liam ke sini. Sean memberitahu ada yang melihat mobil Liam dari rumah Bronte semalam sehingga polisi mencarinya dan Liam menjadi panik. Kieran bingung kenapa Sean mencari Liam ke sini. Sean menjawab kalau Liam sering ke sini. Sebelumnya, Kieran melihat beberapa baju dan skateboard di kamarnya. Ternyata selama ini Verity menggunakan kamar Kieran untuk Liam. Verity menjelaskan kalau 15 tahun yang lalu Liam baru kehilangan ayahnya Toby. Dan Verity kehilangan kedua anaknya. Finn meninggal sementara Kieran pindah ke Sydney secepatnya. Ini salah satu alasan kenapa hubungan Kieran dan ibunya buruk. Verity tahu kalau Liam sering ke tebing saat ia sedih. Mendengar ini, Kieran membawa mobil Verity dan pergi ke tebing. Tak lama kemudian Kieran sampai. Sesuai dugaan, Liam ada di sana minum-minum sambil memegang shotgun. Liam berkata kalau ia tidak membunuh Bronte. Tak lama kemudian, Sean dan Verity juga datang. All of you get back! Please, just all of you get back! No! Liam meminta semua orang menjauh dan tanpa sengaja menembak walau tanpa mengenai siapapun. Verity memeluknya untuk menenangkannya. Terlihat kalau Liam lebih seperti anak Verity daripada Kieran. Sementara itu, Mia memeriksa Instagram Bronte.
Bronte membuat video yang menjelaskan kemarahannya karena di hari Finn dan Toby meninggal ada satu perempuan yang juga meninggal. Dan itu adalah Gabby, sahabat Mia. Bronte di sini untuk menyelidiki kematian Gabby dan mungkin karena itulah ia dibunuh. Di tempat lain, Kieran dan Verity ke rumah Julian untuk mengantar Liam. Julian berkata ada yang memberitahu kalau yang mengidentifikasi mobil Liam adalah Mia. Julian meminta tolong agar Mia merubah keterangannya pada polisi. Namun permintaannya ini berubah menjadi ancaman. Ternyata orang yang mengantar Brian pulang di tengah malam adalah Julian. Julian bisa saja memberitahu polisi kalau Brian berada di pantai di malam yang sama saat Bronte dibunuh. Tak lama kemudian Kieran pulang. Kieran bertanya apa Mia yakin dengan mobil yang ia lihat dan Mia mengiyakannya. Kieran memberitahu Mia tentang ancaman Julian, namun ia juga tidak ingin Mia berbohong. Walau Mia tidak menyukainya, namun ia setuju untuk membantu Julian. Di tempat lain, Olivia pulang ke rumah orang tuanya. Ia menyembunyikan HP Bronte yang ia bawa di kamarnya. Kemudian Olivia mencari ibunya dan melihat laptop yang menunjukkan artikel penemuan mayat Bronte. Bronte dan ibu Olivia sangat dekat sehingga tentunya ia juga sedih. Olivia mencari ibunya ke belakang dan menemukannya. Ibu Olivia bernama Trish dan juga merupakan ibu dari Gabby. Karena Bronte menyelidiki Gabby tentu membuat Bronte dan Trish menjadi dekat. Tak lama kemudian Ash datang. Olivia membawa ponsel Bronte adalah karena keinginan Ash. Ternyata Ash adalah penjual marijuana dan Bronte adalah pelanggannya. Ia takut jika ponsel ini diberikan pada polisi, ia akan ditangkap. Olivia takut dengan apa yang harus ia lakukan dengan ponsel Bronte karena Olivia sedang mencuri barang bukti. Di saat yang sama, Olivia menyadari kalau ibunya tidak ada di rumah. Karena khawatir, Olivia mencarinya dan untuk sekarang ponsel Bronte kembali ia sembunyikan. Sementara itu, kepolisian mencurigai Marco sebagai pelaku pembunuhan Bronte karena mereka pernah berpacaran dan belum lama ini putus. Namun sayangnya, Marco masih belum bisa ditemukan karena ia seorang backpacker. Tak lama kemudian, Mia juga ke kantor polisi. Mia ke sini untuk merubah statementnya tentang mobil yang ia lihat. Sebelumnya Mia sangat yakin dengan mobil yang ia lihat, namun kini ia ingin merubah pikirannya. Did someone ask you to lie, Mia? What? No. Tentu polisi mencurigai Mia dan bertanya apa ada yang menyuruhnya merubah statementnya, namun Mia membantahnya. Sementara itu, Kieran sedang menunggu di luar kantor. Ia berbicara dengan perempuan yang baru memberi statement pada polisi. Ia memberitahu Kieran kalau ia mendengar Liam menawarkan untuk mengantar Bronte pulang malam itu. Tentu hal ini membuat statement Mia tidak berguna. Walau Mia merubah statementnya, namun Liam tetap tersangka utama. So I just did all that for nothing. Kemudian Kieran menemui Sean. Kieran memberitahu kalau ia sudah mengerjakan keinginan Julian agar Mia merubah statementnya. Ia ingin Sean memastikan ayahnya untuk tidak menyeret nama Brian di masalah ini. Bronte was hearing noises around the cottage at night. She thought that someone was stalking her and leaving. Selain itu, Sean memberitahu kalau Bronte dan Olivia pernah berkata ada yang menguntit ke rumah mereka namun belum tahu siapa. Di tempat lain, Mia mengajak anaknya jalan-jalan. Di tengah jalan, ia bertemu pria bernama George yang merupakan seorang penulis yang lumayan terkenal. Mia bisa dibilang adalah penggemar tulisan George. George belum lama ini pindah ke sini. Sementara Mia justru menghabiskan masa remajanya di sini sebelum pindah ke Sydney bersama orang tuanya. Mia pergi ke sebuah restoran dan di sana ia bertemu dengan Trish, ibu Olivia dan Gabby. Ingat, Gabby adalah sahabat Mia sehingga mereka juga sangat dekat. Melihat Mia dengan anaknya membuat Trish mengingat Gabby karena Gabby sangat ingin menjadi seorang ibu. Trish menjelaskan ia juga sedih dengan kematian Bronte karena mereka sangat dekat. Bronte said that she wanted to ask me some questions about Gabby. Mia memberitahu sebelum meninggal Bronte ingin berbicara dengan Mia tentang Gabby. Ternyata Trish yang menyuruhnya karena Bronte peduli dengan kematian Gabby. Sementara itu, hasil autopsi Bronte sudah keluar. Dari hasil pemeriksaan, Bronte meninggal karena pukulan benda tumpul di kepala. Bajunya terbuka dan ditemukan ada rambut pria di mulut dan juga dadanya. Kemungkinan Bronte adalah korban ruda paksa gagal karena tidak ada tanda-tanda intercourse. Tak lama kemudian, Liam ditemani Julian ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tentu tidak ada bukti kalau Liam adalah pembunuh Bronte.
Namun Liam adalah salah satu orang terakhir yang melihat Bronte. Liam mengaku ia mengantar Bronte pulang karena ia menyukainya dan tidak mungkin menyakitinya. Namun setelah itu ia pulang dan tidak melakukan apa-apa lagi. Di tempat lain, Kieran kembali ke rumahnya. Tak lama kemudian Olivia datang untuk mencari Trish. Kieran memberitahu kalau saat ini Trish sedang bersama Mia dan mendengar ini membuat Olivia tenang. Olivia menjelaskan ia khawatir karena ternyata beberapa bulan yang lalu ibunya pernah mencoba bundir. Itulah alasan ia kembali karena sebelumnya ia tinggal di Melbourne. Sementara itu, Mia dan Trish pergi ke tebing. Polisi berkata kalau disinilah Gabby terseret badai kemudian tenggelam. Sebagai informasi, tubuh Finn dan Toby ditemukan sementara tubuh Gabby tidak pernah ditemukan. Trish sudah melempar ratusan tas dari tempat ini selama 15 tahun. Walau sudah ada ratusan yang dilempar, tidak ada satupun yang ditemukan di tempat tas Gabby ditemukan. Trish pikir ada yang salah dengan investigasi polisi namun tidak ada yang peduli. Itulah yang sedang diteliti Bronte namun sekarang ia juga meninggal. Kembali ke tempat Kieran. Kieran, Verity, dan Brian sedang di rumah. Verity membaca web komunitas kota yang sudah tahu tentang kemungkinan Liam adalah pembunuh Bronte. Namun ada akun anonim yang berkata kalau Brian ada di pantai di waktu yang sama Bronte dibunuh. Dengan cepat, Verity dan Kieran ke rumah Julian. Mereka pikir orang yang memposting tulisan ini adalah Julian. Julian membantahnya, namun tentu Kieran tidak mempercayainya. Terjadi perdebatan antara Julian dan Kieran, apalagi Julian juga membenci Kieran karena kematian Toby. Semua orang tahu kalau gua itu berbahaya, namun Kieran malah terjebak di sana. Kieran menghubungi Finn dan Toby karena tahu mereka akan menolongnya. Tak hanya Julian, bahkan Verity juga menyalahkan Kieran. Namun Julian bersumpah kalau ia bukan yang memposting tulisan itu. Sementara itu, Mia ke rumah Trish. Trish menunjukkan banyak barang milik Gabby. Trish menjelaskan alasan Bronte memeriksa kematian Gabby karena Finn dan Toby meninggal dan dianggap pahlawan sementara Gabby malah diabaikan. Trish memiliki teori gila. Karena tubuh Gabby tidak pernah ditemukan, ia berpikir mungkin selama ini Gabby masih hidup. Tentu teori ini sangat kecil kemungkinannya, namun hanya Bronte yang mau mendengarnya. Tak lama kemudian, Olivia pulang. Olivia tidak suka ibunya mengingat barang-barang milik Gabby karena ini membuatnya sedih, apalagi sebelumnya ia pernah mencoba bundir. Olivia bahkan memarahi Mia dan memintanya pergi. Tak lama kemudian, Kieran datang untuk menjemput Mia. I think you should have a chat with George Barwin. Sebelum pergi, Trish menyarankan Mia untuk berbicara dengan George karena Bronte sering berbicara dengannya. Mereka tak langsung pulang dan berhenti di restoran untuk makan. Mia bercerita tentang Trish yang berpikir kalau mungkin Gabby masih hidup. Sementara Kieran memberitahu kalau beberapa bulan yang lalu Trish pernah mencoba bundir. Ternyata Pendlebury juga ada di sana. Pendlebury memberitahu kalau Liam memang mengantar Bronte malam itu. Selain itu, Pendlebury juga ingin berbicara dengan Brian besok di kantor polisi. Di saat yang sama, Pendlebury diberitahu kalau lokasi Marco sudah ditemukan. Di malam hari, Verity sedang bersama Brian menonton TV. Mereka mendengar suara dari luar sehingga Verity memeriksanya. Ia tidak menemukan siapapun, namun ia melihat tulisan mesum di salah satu gudang miliknya. Keesokan harinya, Kieran mengecat ulang pintu garasi. Verity menyadari pintu gembok yang terbuka. Verity tidak merasa ada yang hilang sehingga ia mengabaikannya. Sementara itu, di sebuah pusat perkemahan, kepolisian menemukan Marco. Marco panik dan berlari namun ia menabrak seseorang sehingga bisa ditangkap. Marco dibawa ke kantor polisi. Marco menjelaskan ia dan Bronte memang memiliki hubungan. Bronte ingin hubungan mereka jelas namun Marco hanya ingin bersenang-senang dan karena itulah mereka berpisah. Tak lama kemudian, giliran Brian yang dimintai keterangan ditemani Verity dan Kieran. Pendlebury bertanya apa Brian mengenal Bronte. Brian memiliki masalah ingatan sehingga ia tidak mengingatnya. Seluruh kota tahu kalau Brian sering berjalan malam-malam. Pendlebury bertanya apa Brian juga jalan-jalan di malam Bronte dibunuh. Brian tidak ingat persis karena yang ia ingat hanya melihat cahaya silau di pantai namun Brian tidak ingat sumber cahaya itu. Brian tidak bisa ingat apa-apa lagi, namun ia benar-benar ingin membantu. Well, she shouldn't have been out there in the first place. Brian berkata kalau dia seharusnya tidak ada di luar. Dia yang dimaksud Brian adalah Gabby. Ternyata salah satu orang terakhir yang melihat Gabby adalah Brian.
Kondisi Brian memburuk sehingga wawancara dihentikan. Tak lama kemudian, orang tua Bronte ke kantor polisi. Pendlebury memberitahu kalau ada yang menguntit Bronte dan mungkin pelaku pembunuhnya sama. Kepolisian memiliki DNA Liam, Marco, dan Brian selaku tersangka utama. Saat ini, kepolisian sedang mencocokkan DNA yang ditemukan di mulut dan dada Bronte. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu. Sementara itu, sesuai saran Trish, Mia pergi ke rumah George. Mia bertanya apa hubungan George dan Bronte. George menjelaskan kalau Bronte terobsesi dengan Gabby. Ia tidak terima hanya Toby dan Finn yang diingat. Di saat yang sama, Ash datang dan mengambil sesuatu dari kebun George. Tentu George menghentikannya. Ternyata dulunya rumah ini adalah milik nenek Ash dan ia tidak suka George membeli rumah ini dengan harga murah. Di tempat lain, Olivia sedang di rumah yang ia sewa dengan Bronte. Ia kesini untuk mengembalikan ponsel Bronte, namun di saat yang sama polisi datang untuk mengantar orang tua Bronte. Ternyata Bronte sering membicarakan Olivia sebagai orang yang baik padanya. Olivia belum sempat mengembalikan ponsel Bronte, kemudian ia kembali ke tempat Ash. Olivia ingin mengembalikan ponsel Bronte, namun Ash ingin ia yang mengurusnya. Sebelum Olivia memberinya, Sean malah muncul. Olivia memberitahu Sean kalau ia tidak suka Bronte karena terlalu ikut campur masalah Gabby dan membuat Trish kembali sedih. Namun ternyata Bronte berkata hal baik tentang Olivia pada orang tuanya dan hal ini membuatnya bingung. Waktu berlalu akan diadakan pemberian informasi terkait kematian Bronte. Pendlebury memimpin acara untuk meminta bantuan semua warga. Ada 3 benda personal Bronte yang menghilang, yaitu kamera, laptop, dan ponsel. Kita tahu kalau ponsel Bronte ada di tangan Olivia, namun tidak tahu di mana kamera dan laptop Bronte. Hanya benda ini yang hilang, yang artinya ada data penting di dalamnya dan ini bukan sekedar perampokan. Ibu Bronte naik ke podium. Tentu ia sedih dengan kematian anaknya dan meminta bantuan semua orang. Ia siap membayar jika ada yang memiliki informasi tentang pembunuhan Bronte. Di saat yang sama, Brian kembali mengingat cahaya yang ia lihat di pantai di malam Bronte dibunuh. Namun kali ini ia juga mengingat kalau ia melihat Bronte di pantai. Hal ini membuatnya panik dan ingin keluar ruangan. Di malam hari, kepolisian sudah menemukan DNA yang cocok dengan yang ditemukan di mulut dan dada Bronte. Dan ternyata DNA itu cocok dengan Brian. Dengan cepat, kepolisian ke rumah Brian dan menangkapnya dan juga menggeledah seisi rumah. Ada polisi yang memeriksa gudang dan di sana ditemukan kamera milik Bronte. Brian kebingungan namun ia juga tidak melawan dan membiarkan polisi membawanya. Keesokan harinya, Pendlebury tidak menemukan sidik jari Brian di kamera namun ada tanah di kamera itu. Pendlebury pikir Brian menghilangkan sidik jarinya kemudian menguburnya lalu mengambilnya kembali. Brian secara hukum dianggap sakit jiwa sehingga tidak bisa ingat apa yang sudah ia lakukan. Namun bukan berarti ia tidak melakukannya. Pendlebury menemui Brian yang sedang dikurung. Brian tidak tahu harus berbicara apa sehingga ia meminta Pendlebury berbicara dengan Verity. Di tempat lain, Olivia dan Trish mengunjungi Kieran dan Mia di rumah. Kieran meminta bantuan Olivia apa ia memiliki petunjuk karena ia dan Bronte tinggal di tempat yang sama. I have Bronte's phone. I took it from her room. Olivia memberitahu kalau ia memiliki ponsel Bronte karena permintaan Ash dan ia menyesalinya. Kieran tidak marah dan meminta Olivia memberikan ponsel ini ke polisi, namun Olivia menolaknya. Liv, you owe me. Kieran berkata kalau Olivia berhutang padanya. Namun Olivia menjawab kalau ia tidak pernah meminta Kieran melakukannya. Belum jelas apa yang dimaksud, namun sepertinya ada rahasia yang besar. Namun walau begitu, Olivia masih belum bisa memberikan ponsel Bronte ke polisi. Kieran memberitahu Mia kalau Olivia memiliki ponsel Bronte. Mia menyarankan Kieran untuk melaporkan Olivia karena itu artinya Olivia menyembunyikan barang bukti namun Kieran tidak mau melakukannya. Kemudian Kieran pergi ke tempat Sean dan Ash. Kieran menemui Ash agar membiarkannya mengembalikan ponsel Bronte. Kieran tahu kalau Ash penjual marijuana dan Bronte adalah pelanggannya. Kieran bertanya di mana Ash di malam pembunuhan Bronte. Ash menjawab ia bermain game semalaman dengan Sean. Namun walau begitu, Ash masih tidak ingin memberikan ponsel Bronte. Matahari tenggelam dan Kieran masih di sana. Ash pikir aneh George tidak dicurigai polisi. Bronte sering menemui George dan George juga tidak bekerja. Tentu ini bias karena Ash tidak menyukai George.
Ash pikir sebaiknya mereka mencari siapa pelakunya sendiri. Kieran menjelaskan salah satu gudangnya dicat kata mesum. Ash pikir mereka harus mencari siapa pemilik cat itu dan tahu di mana harus mencarinya. Mereka bertiga pergi ke rumah George. Di perjalanan, Kieran menemukan artikel kalau George ternyata dihentikan menjadi dosen karena memiliki hubungan dengan mahasiswinya. Tak lama kemudian, mereka berhasil menyelinap ke gudang rumah George. Sekilas tidak ada yang aneh dengan gudang ini, hanya seperti gudang biasa. Namun yang aneh ada sebuah ruangan cetak foto di sana. Mereka tidak menemukan cat yang mereka cari sehingga pergi. Namun saat pulang, George memergoki mereka. George sudah muak dengan Ash yang sering bertindak seenaknya. Mereka berkelahi, namun ternyata George bisa berkelahi dan bisa mengalahkan Ash dengan mudah. Namun Kieran dan Sean memisahkan mereka dan membawa Ash pergi. Keesokan harinya, Kieran berbicara dengan Mia bagaimana jika ayahnya memang pelaku pembunuhan Bronte. Brian kuat dan sering linglung dan tidak tahu apa yang sedang ia lakukan dan tidak mengingatnya. Kemungkinan ini sangat mungkin terjadi, namun tentu Kieran tidak ingin mengakuinya. Kieran tak ingin berbohong lagi. Ia memberitahu Mia kalau 15 tahun yang lalu ternyata alasan ia berada di gua dan terseret badai ia tidak sendirian. Saat itu ia bersama Olivia karena mereka memiliki hubungan. Olivia berhasil selamat lebih dulu dan orang yang memanggil Finn dan Toby adalah Olivia. Selama ini Kieran tidak pernah memberitahu siapapun tentang kenyataan ini dan membiarkan seluruh kota menyalahkannya. Kieran tak ingin Olivia mengalami apa yang ia alami. Mendengar ini Mia bingung kenapa Kieran selalu melindungi Olivia dan ingin waktu untuk sendiri. Saat Kieran kembali, Verity memberitahu kalau Brian sudah dituntut dan akan dipindahkan ke penjara. Mereka memiliki waktu 15 menit untuk bertemu dengannya sebelum dipindahkan. Kieran menelpon Mia namun Mia tidak menjawabnya. Sementara itu Mia sedang bersama George. Mia meminta maaf karena Kieran terlibat dengan penyusupan semalam. George tidak mempermasalahkannya. George memberitahu kalau ia tidak mengenal Brian, namun ia tahu kalau Bronte tidak menyukai Brian dan Verity tidak menyukai Bronte. Hal ini karena Bronte sering bertanya tentang badai 15 tahun yang lalu pada Brian. Mia bertanya apa menurut George kematian Gabby dan Bronte berhubungan, namun tentu George tidak bisa menjawabnya. Namun George ingin menunjukkan sesuatu. Ternyata ruangan cetak foto di gudang George adalah tempat Bronte mencetak fotonya. Di sana banyak foto yang Bronte cetak yang mungkin adalah petunjuk. Ada juga beberapa foto lama Gabby. Mia memeriksa banyak foto dan salah satunya adalah foto Gabby memakai bikini walau ia baru berusia 14 tahun saat itu. Mia merasa ada yang aneh dengan foto ini sehingga ingin menyimpannya. Mia pulang dan membandingkannya dengan foto Finn dan Toby di kapal mereka. Mia pikir Gabby sedang di kapal Finn dan Toby. Ia tidak tahu kalau Gabby dekat dengan mereka. Di tempat lain, Olivia memutuskan untuk memberikan ponsel Bronte pada polisi. Olivia memberitahu kalau yang ia bawa hanya ponselnya untuk melindungi Ash. Ia tidak tahu ada apa di ponsel Bronte karena ia tidak membukanya karena tidak tahu passwordnya. Sementara itu, Kieran dan Verity sudah sampai di kantor polisi. Mereka diberi waktu 5 menit sebelum Brian dipindahkan ke penjara. Verity hanya bisa menenangkan Brian yang terlihat lemas dan bingung sementara Kieran bingung harus berbuat apa. Verity tampak menyerah dan berpikir kalau Brian akan dipenjara. Namun saat Kieran berbicara dengannya, Brian terlihat bersemangat. Brian ingin mengatakan sesuatu namun waktu mereka sudah habis. Brian hanya memberi simbol tangan silang. Kieran pikir Brian ingin diborgol namun dia menyadari kalau tangan silang adalah tanda kalau ada yang tenggelam. Brian adalah mantan penjaga pantai dan Kieran sadar kalau Brian justru mau menyelamatkan Bronte. Alasan DNA Brian ditemukan di mulut dan dada Bronte karena Brian melakukan CPR saat menemukan Bronte. Waktu berlalu, ternyata dugaan Kieran bisa digunakan dan kini Brian bisa dibebaskan namun masih harus menunggu. Masalahnya, memorial Finn dan Toby akan diadakan beberapa hari lagi dan salah satu keluarga harus datang. Verity ingin Kieran bermain fun football yang akan diadakan di hari itu. Tak lama kemudian, Kieran pulang. Mia menunjukkan foto bikini Gabby yang sepertinya berada di perahu yang sama dengan Finn dan Toby. Tentu sekilas semua perahu terlihat sama, namun di sana juga ada tabung oksigen karatan yang sangat mirip. Gabby berusia 14 tahun saat itu dan Mia khawatir Gabby bergaul dengan Finn dan Toby yang jauh lebih tua darinya. Tentu Kieran sulit menerima jika kakaknya memiliki hubungan dengan Gabby, namun Mia pikir ini adalah petunjuk.
Kieran ingat 15 tahun yang lalu di sebuah pesta, Gabby memang sangat dekat dengan Finn dan Toby. Di tempat lain, Olivia memberitahu Ash kalau ia sudah memberikan ponsel Bronte pada polisi. Well, you did it for Kieran, yeah? Ash pikir kalau Olivia melakukannya untuk Kieran, namun ia membantahnya. Olivia tahu Ash menyembunyikan sesuatu dan ingin tahu apa. Ash tidak ingin memberitahunya sehingga Olivia memilih pergi. Sementara itu, Pendlebury melihat foto dari ponsel Bronte dan menemukan seseorang pria berjaket tribal yang Bronte sebut stalker. Mungkin pria ini adalah pembunuh sebenarnya, namun yang pasti ia tidak terlihat seperti Brian. Selain itu, ia juga menemukan banyak transaksi antara Ash dan Bronte. Dan transaksi terbaru mereka adalah di malam Bronte dibunuh. Tak lama kemudian Ash dipanggil untuk dimintai keterangan. Ash ditunjukkan foto stalker yang memakai jaket yang mirip dengan yang Ash pakai, namun Ash membantah kalau ini adalah dirinya. Pendlebury bertanya tentang transaksi terakhirnya dengan Bronte di malam pembunuhan. Ash menjawab kalau ia tidak menemui Bronte malam itu karena semalam ia bermain game dengan Sean. Tentu Pendlebury tidak percaya sehingga meminta ponsel Ash. Kini Ash masuk ke daftar salah satu tersangka. Namun Pendlebury masih berpikir kalau pelaku sebenarnya adalah Brian. Detektif lain mengingatkan jika ternyata DNA Brian ditemukan di tubuh Bronte karena Brian mencoba menyelamatkannya, maka Pendlebury memenjarakan orang yang tak bersalah. Dari kamera yang ditemukan di gudang Brian ada tanah yang bukan berasal dari pantai. Pendlebury ingin mencocokkan tanah ini dengan tanah di rumah Ash. Keesokan harinya, Kieran bertemu Olivia dan berterima kasih karena telah mengembalikan ponsel Bronte ke polisi. Olivia merasa bersalah karena selama ini membiarkan Kieran menanggung semua kesalahan atas kematian Finn dan Toby. Orang yang memanggil Toby dan Finn adalah Olivia sehingga sebenarnya kematian mereka adalah kesalahan Olivia. Kieran mencoba menenangkan Olivia dan di saat yang sama Mia melihat semua ini. Mia cemburu dan memilih pergi tanpa mendengar penjelasan Kieran. Mia pergi ke tempat Tris untuk menjauhi Kieran sementara waktu. Mumpung di sana, Mia bertanya apa Gabby pernah berkata sesuatu tentang Finn dan Toby. Tris tidak ingat karena mereka jauh lebih tua dari Gabby. Mia menunjukkan foto Gabby di perahu Finn dan Toby. Mia takut kalau Gabby menjadi mainan Finn dan Toby yang artinya mereka adalah pedo. Ingat, jasad Gabby tidak pernah ditemukan sehingga Tris pikir kalau inilah alasan kenapa Gabby melarikan diri. Tris masih ingin mempercayai kalau mungkin Gabby masih hidup. Di malam hari, Tris dan Mia menemui pria bernama Mellot yang merupakan polisi yang menangani kasus Finn, Toby, dan Gabby. Tris menunjukkan foto kalau mungkin Gabby berada di kapal bersama Finn dan Toby saat badai terjadi. Tris bertanya kenapa Mellot tidak pernah menginvestigasi menghilangnya Gabby. Mellot berkata kalau Gabby tidak kabur. Mellot menjelaskan kalau ia hanya mencoba melakukan hal terbaik yang ia pikir. Orang pertama yang menggeledah perahu Finn dan Toby setelah badai adalah Mellot. Di sana ia tidak menemukan Gabby, namun di loker kering ia menemukan tas Gabby. Beberapa hari kemudian, Mellot melemparnya ke laut agar bisa ditemukan hanyut ke pesisir. Penemuan tas Gabby untuk menutup investigasi karena menurut Mellot kalau Gabby memang mati tenggelam. Selama ini, Mellot menderita karena harus menanggung kebenaran ini sendiri. Ia pikir seharusnya Tris melaporkannya ke polisi karena ia pantas dihukum. Tris pikir bisa saja Gabby menaruh tas itu di hari yang berbeda. Namun Mellot pikir kalau Gabby juga ada di perahu itu dan ikut tenggelam seperti Finn dan Toby. Keesokan harinya, Tris memberitahu kebenaran ini pada Olivia. Namun Mia tahu kalau Olivia juga ada di gua itu bersama Kieran yang artinya Gabby juga meninggal karena ulahnya. Olivia meminta maaf karena Mia melihat Kieran dekat dengannya karena ia sedang butuh teman curhat. Mia menjawab kalau ia tidak pernah menyukai Olivia dari dulu. Olivia selalu harus menjadi pusat perhatian dan Gabby selalu ingin menjadi sepertinya. Sementara itu, Brian akhirnya dibebaskan dan sudah bisa pulang. Hari ini akan diadakan fun football untuk mengenang Finn dan Toby diadakan. Kieran, Ash, dan Sean akan bermain di tim yang sama. Namun hubungan Ash dan Kieran sedang buruk sehingga kerjasama mereka buruk dan akhirnya bertengkar di lapangan. Ash pikir hubungannya dengan Olivia memburuk karena ulah Kieran. Namun selain di lapangan, di tribun juga ada drama. Tris menemui Julian dan Verity. Tris memberitahu kalau Gabby ada di kapal bersama Finn dan Toby saat badai terjadi. Verity dan Julian tidak mempercayainya. Tris muak dengan Finn dan Toby yang mendapatkan memorial sementara Gabby tidak dianggap. Padahal sebenarnya Finn dan Toby adalah seorang pedofil.
Di tribun, Tris dan Verity berkelahi. Sementara di lapangan, Kieran dan Ash berkelahi sehingga fun football ini dihentikan lebih cepat. Waktu berlalu, Ash menemui Olivia. Ash ingin berbicara namun Olivia mengusirnya, tapi Ash tidak mau pergi. Did you hurt Bronte? No. Olivia bertanya apa Ash yang membunuh Bronte namun ia membantahnya. Ash menjelaskan seharusnya malam itu ia mengantar Mariana pada Bronte namun tidak jadi. Karena ternyata malam itu Ash sedang di hotel berselingkuh dengan seorang turis. Itulah kenapa ia tidak ingin ponsel Bronte diberikan pada polisi karena takut Olivia tahu kalau ia berselingkuh. Namun tentu ini tidak membuat hubungan mereka membaik dan pada akhirnya tetap akan berpisah. Tak lama kemudian saat Ash pulang, Pendlebury sudah menunggunya. Karena Ash terbukti sedang di hotel saat pembunuhan terjadi, kini ia sudah bukan lagi tersangka pembunuhan Bronte. Sementara itu, Mia sudah pulang dan membereskan pakaiannya. Mia akan pulang lebih dulu ke Sydney tanpa Kieran karena Mia ingin waktu sendiri. Di tempat lain, polisi masih memeriksa rekaman CCTV bar Julian. Di salah satu rekaman terlihat kalau Bronte berdebat dengan Julian dan sepertinya Julian sangat marah. Kini kita flashback sejenak ke 15 tahun yang lalu. Mia dan Gabby sedang berjalan berdua. Gabby ingin bersenang-senang menjadi cewek gaul namun Mia hanya anak cupu. Gabby ingin seperti Olivia karena itulah ia akan pergi ke gua hari ini agar terlihat keren. Disinilah saat Brian bertemu dengan Gabby. Ia menawarkan Gabby pulang namun Gabby menolak karena akan pergi ke gua padahal akan ada badai. Sesuai dugaan, Gabby ke dermaga kemudian menaruh tasnya di loker kering kapal Finn dan Toby. Kembali ke masa sekarang. Kieran membahas tentang kemungkinan Gabby memang di kapal bersama Finn dan Toby. Verity tidak ingin membahasnya karena baginya Finn adalah anak yang sempurna dan tidak mungkin seorang pedofil. Di saat yang sama, Mia juga akan pergi. Kieran ingin menghentikan Mia namun Verity terus berkata untuk membiarkan Mia pergi. Kieran muak dengan ibunya yang selalu seenaknya. Verity malah balik memarahi Kieran karena menuduh Finn tidak sempurna. Dari dulu sudah terlihat kalau Verity pilih kasih dan lebih menyayangi Finn daripada Kieran dan Kieran tidak mengerti kenapa. Verity menyalahkan kematian Finn pada Kieran dan Kieran sudah tahu itu. Verity juga berkata kalau Kieran pergi ke Sydney setelah kejadian itu. It was Dad. He said that I had to get away from you. Sambil menangis, Kieran mengatakan kenyataannya kalau alasan ia pergi ke Sydney saat itu karena ayahnya yang menyuruhnya. Karena jika tidak, Verity akan menghancurkan Kieran karena ingat kalau Verity lebih menyayangi Finn. Brian mendengar semua ini dan mengakuinya. God, he's just a kid, Verity. Why can't you just leave him alone? Kieran hanya anak kecil dan Brian bingung kenapa Verity tidak bisa menyayanginya. Bahkan setelah mendengar semua ini, Verity tidak mau meminta maaf. Apa ini sudah termasuk kategori orang tua durhaka? Sementara Mia masih memiliki waktu sebelum penerbangannya. Ia menerima pesan dari George yang ingin menunjukkan sesuatu. Di tempat lain, Julian dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pendlebury bertanya kenapa Julian memarahi Bronte seperti di CCTV. Julian menjelaskan kalau Bronte hanyalah turis yang sering mencari masalah. Pendlebury bertanya apa ada hubungan antara tuduhan hubungan Toby dan Gabby karena Bronte sedang menginvestigasi kasus Gabby. Namun Julian tidak ingin menjawabnya. Pendlebury pikir kalau Bronte tahu sesuatu. Ia pikir siapapun yang mengubur kameranya juga mengubur laptop Bronte. Kepolisian diberi surat perintah untuk menggeledah rumah Julian dan juga menggali tanahnya. Sementara itu, Pendlebury kembali memeriksa rekaman yang diambil Bronte. Ada sebuah video yang menunjukkan foto George memakai kardigan seperti stalker di foto Bronte. Di tempat lain, Mia ke rumah George karena George memanggilnya. George ingin menunjukkan video yang Bronte buat yang baru ia mengerti. Ada sebuah video yang menunjukkan lokasi mana saja terakhir kali Gabby terlihat. Mia ingat malam sebelumnya ia dan Gabby melakukan sleepover. Dan terakhir kali mereka bertemu adalah saat Gabby akan pergi ke gua. Sebuah folder dengan nama tanggal Gabby meninggal berisikan banyak foto dan salah satunya ada nama Gabby di tanggal yang sudah berlumut. Ini adalah petunjuk karena jika Gabby di sini saat badai terjadi, artinya ia tidak berada di kapal bersama Finn dan Toby. You're so beautiful, man. Saat Mia mengambil foto, George memuji Mia dengan berkata ia cantik. Mia tidak menganggap ini sebagai pujian dan malah merasa jijik pada George. Kemudian Mia memberitahu Kieran tentang tulisan Gabby di gua.
Gua ini dilarang dimasuki karena berbahaya dan sudah menjadi tradisi orang yang berhasil ke sana menulis namanya. Masalahnya, tanggal Gabby di sana dipenuhi lumut dan tidak bisa dibaca. Kieran ingin memeriksanya dan pergi ke gua. Tak lama kemudian, Kieran sampai di pintu masuk ke gua. Ia memanggil Ash dan Sean, namun yang datang hanya Sean. Jadi, hanya mereka berdua yang akan pergi ke gua yang berbahaya. Walau gua ini berbahaya, namun orang lokal biasa memasukinya saat masih kecil. Gua ini gelap dan sangat dalam, namun Kieran mengingat gua ini dengan baik. Tak lama kemudian, mereka sampai di titik terdalam gua tempat biasa anak-anak menulis nama mereka. Kieran menemukan tulisan Gabby, namun ternyata sudah ada yang mencoretnya sehingga tidak bisa dibaca. Di tempat lain, Verity menemui Julian untuk menanyakan kabarnya karena polisi baru saja menggeledah rumahnya. Verity bertanya apa mereka salah menilai anak mereka. Julian menjawab kalau Finn dan Toby adalah anak yang baik. Verity takut kalau Gabby memang di kapal itu bersama Finn dan Toby, namun Julian dengan sangat yakin membantahnya. Verity bertanya kenapa Julian bisa sangat yakin. Julian berkata kalau saat badai, Sean sedang di gua dan Gabby juga ada di sana. Kembali ke tempat Kieran. Kieran bingung bagaimana Gabby tahu tempat ini karena hanya beberapa orang yang tahu. Flashback sejenak. Ternyata di hari kematiannya Gabby ke dermaga untuk mencari Kieran, namun hanya ada Sean di sana. Gabby menyukai Kieran dan ingin meminta bantuannya. Sean memberitahu kalau Kieran sedang di gua dan menawarkannya untuk mengantarnya ke sana. Karena akan pergi ke gua, Gabby menaruh tasnya di loker kering kapal Finn dan Toby. Sean mengantar Gabby ke gua dan Gabby menulis namanya di sana. Sean pikir kalau Gabby menyukainya dan ingin menciumnya. Namun Gabby menolak karena yang ia sukai adalah Kieran. Sean menjadi sangat malu dan juga marah. Sean tidak menyakiti Gabby dan berencana pergi dari gua. Namun karena marah, Sean berjalan cepat keluar dari gua sementara Gabby tidak bisa mengejar dan tersesat. Badai datang dan gua ini dipenuhi air dan begitulah Gabby meninggal tenggelam di dalam gua. Sean menceritakan semua ini pada Kieran karena selama ini Sean menanggung beban ini sendirian. Ia merasa sangat bersalah namun terlalu takut untuk mengakuinya. Kieran mengajak Sean untuk memberitahu Tris karena ia harus tahu kebenarannya, namun Sean tidak bisa melakukannya. When did you get your torch back, Sean? You gave it to Bronte, right? Kieran menyadari kalau Sean memegang senter. Saat pertama kali Bronte dan Kieran bertemu, Ash berkata kalau Sean meminta senternya dikembalikan. Ternyata di malam kematian Bronte, Sean ke tempat Bronte untuk meminta senternya dikembalikan. Saat itu Bronte sedang menunggu Ash yang tak kunjung datang. Bronte berkata ia ingin ke pantai karena ada yang ingin ia lihat, namun ia terlalu takut untuk pergi sendiri karena ada stalker. Sean setuju untuk mengantar Bronte ke pantai untuk mengambil beberapa foto. Bronte menunjukkan beberapa foto yang baru ia ambil pada Sean. Sean menyadari kalau Bronte pergi ke gua dan menemukan tulisan Gabby di sana. Ia pikir disinilah Gabby mati tenggelam. Sean takut kalau kebenaran ini terkuak sehingga Sean menjadi panik dan defensif. Bronte ingin pergi namun Sean menghentikannya dan memukul kepalanya. Di saat yang sama, Brian sedang berjalan-jalan. Sean mengarahkan senternya ke arah Brian sehingga Brian tidak melihat Sean karena yang ia lihat hanyalah cahaya. Kieran marah karena orang yang menjebak ayahnya ternyata adalah Sean dengan menaruh kamera Bronte di gudangnya. Mereka berkelahi karena tentunya Sean tidak bisa membiarkan Kieran kembali dari gua. Sementara itu, Verity yang sudah diberitahu kenyataannya oleh Julian memberitahu polisi kalau saat ini Kieran dan Sean sedang di gua. Kepolisian ke gua untuk memeriksa dan hari sudah malam. Tak lama kemudian polisi muncul membawa Sean yang ditangkap. Mia menangis karena yang keluar dari gua hanya Sean. Namun tak lama kemudian Kieran juga muncul dari gua dan berhasil selamat. Dengan begitu, misteri kematian Bronte dan Gabby terpecahkan yang dilakukan oleh orang yang sama. Kepolisian menemukan mayat Gabby di gua dan laptop Bronte di halaman rumah Sean dan Ash. Sean juga mengakui semua pembunuhan yang ia lakukan tanpa melawan. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka banget sama tema series ini. Dua kematian yang terjadi di timeline berbeda yang entah bagaimana berhubungan. Cara penghubungannya pun Mimin pikir smooth dan tidak dipaksakan. Mimin suka temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah karakter. Karakter utama di series ini adalah Kieran. Tapi Kieran di sini cuma jadi korban pembulian warga kota atas kematian Finn dan Toby. Tapi secara penyelesaian kasus, si Kieran ini nggak terlalu berkontribusi.
Di series ini semua orang memiliki andil masing-masing dalam penyelesaian masalah. Tapi Mimin gak suka banget sama si Verity yang pilih kasih. Kasihan banget si Kieran yang terus disalahkan atas kematian Finn. Jadi untuk karakter Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist film ini tentu adalah Sean yang ternyata pelaku pembunuhan Gabby dan Bronte. Walau kematian Gabby tidak disengaja, namun masih bisa dibilang ini adalah ulah Sean. Jujur Mimin gak expect pelakunya sama. Karena awalnya sepertinya pembunuh Bronte adalah George. Mimin suka plot twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini semua misteri terpecahkan. Sean ditangkap polisi tanpa perlawanan dan akhirnya Trish bisa tenang. Yang Mimin kurang suka sih si Verity dimaafkan padahal udah jahat banget sama Kieran. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka banget series modelan gini. Yang Mimin kurang suka mungkin pace-nya yang lambat padahal satu episodenya cuma 40 menitan tapi masih diisi filler. Tapi karena ceritanya bagus Mimin masih enjoy nontonnya. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating The Survivors adalah 8,6. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.